Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pesawaran Lampung, tanggal 14 Januari tahun 2021. Keluarga pasien warga desa Cimanuk sangat kecewa buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. RSUD Kabupaten Pesawaran adalah merupakan salah satu rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat khususnya pada warga Pesawaran sendiri. Akan tetapi ini masih ditemukan beberapa keluhan pada pelayanan yang sangat buruk dan tak terpuji yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Pesawaran dan ini mendapat kritikan keras dari keluarga pasien yang ingin melahirkan. Kritikan tersebut muncul setelah salah satu pasien merasa kecewa lantaran buruknya pelayanan pada Rumah Sakit Kabupaten Pesawaran. Salah satu keluarga pasien yang berinisial JS, warga desa Cimanuk, Kecamatan Y5 saat dikonfirmasi media Radar News mengatakan, mengaku kecewa dengan adanya sikap pelayanan yang buruk RSUD Pesawaran, dikarenakan tadi malam, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2021, jam 1 malam, saat sedang menghantar anaknya untuk dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran tidak menerimanya pelayanan. Padahal sudah berada di parkiran area rumah sakit merasa dan sedang mengalami pendarahan di dalam mobil. Di tempat terpisah saat dimintai keterangan dokter, Divita mengatakan, dengan tidaknya dias salah satu pasien yang ingin melahirkan di RSUD Pesawaran, karena dari hasil reaktif bukan alasan pasien tersebut untuk dirujuk di rumah RSUD Pesawaran, karena bisa dilakukan langsung persalinan normal pada bidan Yuli yang membawanya ke sini, itu sebabnya tidak dapat dias di RSUD Pesawaran. Jadi artinya pasien bukan untuk indikasi dirujuk di sini, dengan indikasi dengan alasan melahirkan di Rumah Sakit Pesawaran. Itu atas aturan dokter spesialis Dokter Ratu, ucap Devita, saat dimintai keterangan di ruang UGD. Apa? Ini sama siapa? Sama Mbak siapa? Sama Tanya. saya Dokter Devita, Pak. Ya. Alasan orang lahir nggak terima kenapa? Bukannya nggak terima, Pak. Nggak kenapa saya tanya. Rumah sakit kan Ini Rumah Sakit Kabupaten Pesawaran, Mbak ya. Ini orang Pesawaran ya. Kita orang Pesawaran. ya. Itu jangan istilah ini semau-maunya. Itu nyangkut nyawa loh itu. Apa nggak masalah. Saya nggak ketahui. Saya lapor juga sama Dendi nggak masalah. Bilang saya itu. Iya, Pak. Yang pertama, Kalau dia mati, maaf ini nyawa. Tanggung jawab Mbak situ. ya saya bukannya nggak mau tahu. Ya nggak tanggung jawab nggak? Saya tanya. Jangan kayak gitu Mbak. Nyangkut nyawa ini. Itu ponakan saya itu. Nah. Tadi yang Saya telepon Saya bukan Yasminnya. Telepon Yasminnya. saya bukan. Tadi udah saya telepon juga bagian manajemennya, Pak. Telepon siapa? Dokter siapa yang laki? Siapa Saya namanya? telepon Mbak Yolanya. Ketua ininya siapa? TU-nya siapa? Telepon. Saya nelponnya ke manajemen, Mas. Siapa namanya? Kalau Mbak Yola dibilanginnya ya sesuai dengan arah. Bilangin, ini ponakan Depa, ini menyangkut nyawa, bilangin. Walaupun anu siapapun. Nah, iya bukan masalah ini Jani. Kalau tidak ada penanggung jawab, saya juga tidak. Nah, sekarang saya tanya, ini kan menyangkut nyawa orang lahirin ya. Ya. Makanya dari tadi saya saranin dari tadi. Jangan Bu. kayak gitu Mbak, jangan semau maunya. Kamu orang kerja di Pesawaran loh. Tadi udah berapa menit di sini kataku, Mbak ini ini dokter penanggung jawabnya aja tidak ada di tempat seperti itu, masa mau dipaksain gitu loh maksud saya. Dari tadi dari dokter objinnya aja. Ambil HP tidak- biasa, nelpon Yasminnya. Ambil HP di mobil. Dokter objinnya spesialisnya Udah, ini tidak telepon bertanggung juga. jawab, tidak mau bertanggung Enggak, sekarang itu digeletakin itu sama kamu orang ya? Kenapa, Pak? Itu digeletakin itu aja udah ngelahirin mobil. Makanya karena tidak ada ACC dari penanggung jawab, kita Penanggung jawab siapa? dokter spesialisnya, Pak, kalau memang ada Ya diterima dulu ya, masa tuh orang mati baru kamu terima. Oh, kamu orang aneh. penyulit, kan tidak ada penanggung jawabnya. Pakai ini Bang, manusia kita nih. Nah, pakai manusia. Kalau tidak ada penanggung jawab, kalau ada penyulit saya tidak bisa. Tanggung jawab jangan bilang penanggung jawab. Kalau orang kecelakaan apa-apa, ini menyangkut nyawa, diterima dulu rumah sakit. Segera mungkin, Pak, ke rumah sakit yang saya sarankan seperti itu. Jangan kayak gitu, ini karena dekat, sarankan di sini. Makanya selagi ada waktu berjalan terus saya saranin dari tadi, Pak, seperti itu.
karena buat apa nunggu di sini, karena kalau ditolak terus gitu. Yang ditolak itu tolak apa? Emang penyakit apa Bukan itu? ditolak. Itu bukan penyakit loh. Orang bukan ngelahirin. penyakit, Pak, kita juga nggak, dari dulu saya udah berteman dengan COVID itu gitu loh maksudnya. Saya tahu masalah COVID, saya tukang liput COVID. Iya. Dari zamannya Pak Harun ya. Beliau ini saya tukang liput loh. Iya, Pak, maksudnya Ini masalah nyawa ini. dari tadi loh. Enggak, sekarang saya diterima nggak itu sekarang di sini? Kalau dari penanggung Ya Mbak, jawab saya tidak tanya. di ACC. Itu kan nyawa itu. Kalau dari penanggung jawab tidak di ACC, Pak. Siapa penanggung jawabnya? Dokter Rani. Telepon sekarang. Sudah saya Telepon. Saya yang ngomong. Mbaknya. Ya. Saya yang ngomong. Telepon. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran, RSUD Yasmin dikonfirmasi melalui ponselnya tidak dapat dihubungi atau tidak diangkat. Terpisah saat dihubungi melalui telepon sesuler Dr. Andika mengatakan, Ya, jadi gini lah, saya minta klarifikasi sedikit aja. Oh iya. Karena kan ini juga lagi saya buat pemberitaan. Jadi saya juga kan sudah di rumah sakit umum nih ya Pak ya. Iya, RSKM ya. Iya, nyatanya di situ itu nggak ada gejala COVID. Nah itu tadi. Nggak ada. Karena kan gini Pak, istilahnya saya juga kan punya istri ya. Namanya kalau hamil pertama itu pasti panas dingin badannya. Bahkan bidan Yuli ya, bidan Yuli juga saya telepon tadi. Iya, bidan Yuli. Saya telepon, ya tanggung jawab yang jelas saya nggak terima. Nggak terimanya kenapa? Jadi gini, Nggak, Pak gini. Saya nggak terimanya kenapa? Jauh-jauh dari Cimanuk ke rumah sakit umum, itu kan fasilitas lengkap, itu hanya melahirkan. Ya toh memang kalau nggak ada dokternya diterima dulu dong. Kasih perawatan yang apalah, pelayanan yang apa. Ini kan hanya digeletakkan di luar depan USG aja di dalam mobil. Ada 2 jaman. Jadi itu saya bilang. Ya maksudnya sama Pak Dokter saya minta klarifikasinya tentang ucapan Dr. Milda itu, Bang. Gimana, Bang? Jadi gini, Bang. Ya, tadi ini kan habis selesai rapat juga tadi sama Bu Dir juga langsung ngebahas ini ya tadi sama ada dari perwakilan IBI juga Ikatan Bidan Indonesia cabang Sawaran. Terus gitu juga tadi ada dokter SPOG-nya juga yang dikonsulkan, dokter Latu. Jadi kan hasil kronologis yang pasien yang katanya tidak dilayani di IGD RSUD Pesawaran itu ya Bang ya. Bahwa pasien tersebut itu datang itu sudah tahu bahwa ada hasil rapid testnya itu reaktif. Karena itu prosedural dari tadi ditanyakan memang dari IBI. Jadi setiap orang yang mau menolong persalinan saat ini itu harus di tes rapid dulu. Gitu. Nah di bidan Yuli taunya kan hasilnya reaktif. Tadi di praktek bidan swastanya. Jadi makanya itu pasien kita di RSUD udah tahu pasien itu reaktif. Jadi kami siap-siap dulu yang di dalam itu untuk pakai pakaian APD dulu level 3 Bang. Lalu juga sambil dikonsulkan ke dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Karena ini kasusnya kebidanan, berarti dokter spesialis kebidanan, Obgyn. Nah, disampaikan oleh dokter Devita, kan dokter umumnya ya yang menerima itu, lalu dikonsulkan ke dokter DPJP-nya yang berjaga saat ini kan dokter Latu. Jadi ditelepon dokter Latunya. Hasil konsulnya sama dokter Latu bahwa tidak ada kegawat daruratan dalam bidang obstetri. APN ini asuhan persalinan normal seperti biasa, tetapi karena pasien ini kita tahunya itu dari bidan praktek swasta juga reaktif, jadi karena APN ini sebenarnya bisa dilaksanakan di vaskes pertama. Jadi itu Bang, vaskes pertama pasien tersebut, taunya BPJS, karena pakai BPJS-nya ini, vaskes pertamanya di Ridho Husada 2 Bang. Makanya dokter Latu bilang bahwa karena ini APN seperti biasa, tidak ada kegawat daruratan dalam bidang obstetri, jadi disarankan ke
vaskes tingkat pertama ya Ridho Husada tersebut. Dan juga ditanya bahwa pasien ada gejala atau tidak ada gejala memang Bang. Jadi kalau dokter Latu menyarankan tidak ada gejala, itu isolasi mandiri dulu. Nah, karena memang juga tidak ada kegawat daruratan dalam kebidanan, ya jadi katanya isolasi atau ke vaskes tingkat pertama. Jadi di sini sebenarnya RSUD Pesawaran tidak melakukan penolakan, tetapi mengikuti SOP yang berlaku. Karena kan kalau dari vaskes pertama itu kan merujuk ke RSUD itu harus ada sisrut. Minimal mereka telepon. Kalau ini kan langsung dari BPS-nya bidan swasta itu sendiri. Dan tadi Dokter Latu bilang di situ rapat sama kami, tadi ada Bu Yasmin juga, bahwa POGI Lampung, Persatuan Obstetri Ginekolog Indonesia Cabang Lampung, Provinsi Lampung ya Bang ya, itu bahwa sosialisasi ke Opjinnya bahwa untuk pelayanan yang APN, asuhan pelayanan normal, persalinan normal, bisa dilakukan di vaskes tingkat pertama. Bukan di vaskes kita rumah sakit, jadi seperti itu. Itu saja Bang. Jadi ke bidan Yuli ya Bang ya? Apanya Bang? Apa melakukan pelayanan tadi? Ke vaskes pertama, Ridho Husada 2 Bang. Nah, jadi kan gini Bang kalau ya? Di sininya. Nah, jadi gini kan, saya juga kan tadi saya coba telepon bidan Yuli. Iya. Karena dia yang ngeluarin katanya itu masih rapid test segala macam, saya bilang, ya ini Bu, itu saya tanya, itu memang sudah positif? Ya enggak, saya nggak bilang positif. Ya, makanya saya bawa reaktif. Saya bawa ke rumah sakit karena dia ini melahirkannya mau sesar, dia kan nggak ada alat. Bahasa bidan Yuli. Nah, ya enggak Bu, masalah gini Bu, saya bilang. Ya oke lah, kalau saya tahu prosedur zaman sekarang kan lagi zaman COVID Bu ya. Nah, cuman kan yang kita utamakan ini menyangkut nyawa loh Bu, saya bilang. Nyawa 2 orang nih Bu. Ini kan nyampe menimbul pendarahan ponakan saya ini. Nah, halo. Iya. Untuk masalah tadi nyawa, tadi Dokter Opjin, Dokter Latu bilang ke kami bahwa konsul dari Dokter Devita tidak ada kegawat daruratan, baik itu janin maupun ibunya Bang. Makanya dia bilang dikembalikan ke vaskes tingkat pertama Bang. Itu yang Dokter Latu itu bukan menolak Bang. Nah, enggak, karena gini, dari bidan Yuli aja ngomong bahwa detak jantung anak ini udah memang harus benar-benar memang dirawat lah. Kan Dokter Yuli kan saya telepon juga Bang. Intinya gini Bang. Kalau saya tidak menyalahkan siapa-siapa Bang ya. Nah, intinya yang saya sayangkan tadi Bang, pelayanan rumah sakit Husada. Maunya gini loh Bang, kita ini kan manusia. Kita datang tuh jauh-jauh dari ketemu, maunya diterima lah. Maupun dia pakai perlengkapan COVID segala macam, maksudnya diterima atau diturunkan dulu. Apa dikasih inilah untuk apa supaya enggak ini Nah baru bisa kita bicarakan Bang, ini gini. Nah enak kan? Sementara kan ini kan cuma digeletakkan di luar loh Bang. Sementara kita orang Pesawaran loh Bang. Baik Bang. Nah, ini kan maaf ngomong, seandainya ini kita nggak tahu ya. Ini kan semalam dari rumah sakit Pranjau ke pendarahan kencang nih. Maka saya kebut bawa mobil itu langsung ke rumah sakit Ridho. Nah, jadi seandainya maaf ngomong, maaf saya bilang. Kalau anak ini ibu atau anaknya yang nggak selamat, nah, kita mau ngomong apa lagi Bang? Menyangkut nyawa kan? Nah kalau itu peraturan saya tahu peraturan kok. Maka saya bilang semalam sama yang jaga rumah sakit, maaf Mbak, bidan-bidan, saya bilang, istrinya kamu orang kan perempuan. Saya bilang, seandainya keluarga kamu orang kayak gini gimana? Cuma digeletakin di luar aja. Nah saya bilang gitu. Ya kalau saya ngerti ngikut prosedur. Cuman kan pelayanan tadi kan kurang maksimal sih Bang. Baik Bang. Jadi ini Bang, yang tadi kata bidan Yulinya detak jantung bayi misalnya ada kegawat daruratan, itu sebenarnya pas sudah jadi makanya Dokter Latu itu apapun ininya sudah dari Dokter Latu, Dokter Devita itu bilang bahwa tidak ada kegawat daruratan baik dari ibu maupun janin. Jadi itu Bang.
Deva Pesawaran melaporkan.